Lia Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah teknik-teknik konseling dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan dalam menempuh ilmu. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi mengenai case study pendekatan kognitif behavior therapy atau CBT. Saya, Kesha Mibira, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu, yaitu Dinda Irawan dan juga Karina sebagai pemateri. Baik, langsung saja kepada eh, pemateri untuk membahas materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan em, membahas materi yang pertama, yaitu General Overview Teori Kognitif Behavior Therapy atau CBT. Terapi perilaku kognitif CBT yang menggabungkan prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam pendekatan pengobatan jangka pendek telah menghasilkan lebih banyak penelitian empiris daripada pendekatan psikoterapi lainnya. Terapi perilaku emosi rasional Albert Ellis atau REBT adalah salah satu pendekatan perilaku kognitif paling awal dan terus digunakan oleh terapis perilaku kognitif saat ini. Sekitar waktu yang sama ketika Ellis mengembangkan REBT, Aaron Beck sedang merancang terapi kognitifnya. Terapi kognitif CT memiliki sejumlah kesamaan dengan terapi perilaku emosi rasional dan terapi behavior. Pendekatan terapeutik ini aktif, direktif, terstruktur, terbatas waktu, berpusat pada masa kini, berorientasi pada masalah, kolaboratif, dan didorong oleh penelitian. Terapi kognitif menganggap masalah psikologis berasal dari proses biasa seperti pemikiran yang salah, membuat kesimpulan yang salah berdasarkan informasi yang tidak memadai atau salah, dan gagal membedakan antara fantasi dan kenyataan. Seperti REBT, terapi kognitif menekankan pada mengenali dan mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif. Dengan demikian, baik REBT dan CT adalah model terapi psikoedukasi. Terapi kognitif dan pendekatan perilaku kognitif cukup beragam, tetapi mereka ini memiliki berbagai atribut, yaitu yang pertama, hubungan kolaboratif antara klien dan terapis, kemudian yang kedua, asumsi bahwa masalah psikologis terutama merupakan fungsi gangguan dalam proses kognitif, kemudian yang ketiga, fokus pada perubahan kognisi untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam pengaruh dan perilaku. Kemudian yang keempat, fokus yang berpusat pada masa kini dan waktu terbatas. Yang kelima, penekanan pada tanggung jawab klien untuk memikul peran aktif dalam proses terapi. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan berbagai strategi kognitif dan perilaku untuk membawa perubahan. Tujuan dari terapi perilaku kognitif ini adalah untuk menghilangkan pandangan hidup klien yang mengalahkan diri sendiri dan membantu mereka dalam memperoleh pandangan yang lebih toleran dan rasional. Klien diajarkan bagaimana mereka memasukkan keyakinan yang mengalahkan diri sendiri, bagaimana mereka mempertahankan pemikiran yang salah, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk merusak pemikiran seperti itu, dan bagaimana mereka dapat mengajari diri mereka sendiri cara berpikir baru yang akan mengarah pada perubahan dalam cara mereka berperilaku dan merasakan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perspektif teori kognitif behavior terapi pada kasus Ruth. REBT berasumsi bahwa orang-orang seperti Ruth tidak terganggu oleh standar yang tidak realistik dan tidak logis yang mereka pelajari dari keluarga dan budaya mereka selama masa kecil mereka. Sebaliknya,
Mereka sebagian besar mengganggu diri mereka sendiri oleh keharusan dan perintah dogmatis dan kaku yang mereka bangun secara kreatif tentang standar dan nilai-nilai ini dan tentang peristiwa-peristiwa malang yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam perspektif teori kognitif behavior terapi ini pada kasus Ruth mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mengarah pada masalah-masalah praktisnya. Pertanyaan Ruth tersebut yaitu yang pertama, berapa banyak yang harus saya lakukan untuk orang lain dan berapa banyak untuk diri saya sendiri? Dari pertanyaan Ruth tersebut, Ruth memiliki jawaban atas pemikirannya tersebut, yaitu jawabannya, jika saya melakukan lebih banyak hal untuk diri saya sendiri, orang mungkin tidak menyukai saya sebanyak yang saya inginkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya bisa berolahraga dan terus diet? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu berolahraga dan diet sangat sulit, tetapi menjadi gemuk dan jelek bahkan lebih sulit. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana saya bisa menjadi guru dan tetap rukun dengan suami saya? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu jika saya mendapatkan pekerjaan mengajar, saya mungkin memusuhi suami saya, tetapi saya bisa tahan dan tetap bahagia. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana saya bisa bergaul dengan orang tua saya dan masih tidak mengikuti pandangan fundament mereka? Maka jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu orang tua saya tidak akan pernah suka saya menyerah atas fundamentalisme dan itu menyedihkan, tetapi itu tidak mengerikan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari terapi dan hidup dengan hal-hal yang mungkin saya temukan tentang diri saya ketika menjalaninya? Maka jawaban Ruth atas pertanyaannya tersebut yaitu jika saya menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang diri saya dalam terapi, itu akan sulit. Tetapi saya juga bisa mendapatkan keuntungan dari penemuan tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana saya bisa menjadi diri saya sendiri dan tidak menyakiti suami dan anak-anak saya? Maka jawaban atas pertanyaan tersebut yaitu menjadi diri sendiri dengan mengorbankan suami dan anak-anak saya, agak egois, tetapi saya memiliki hak untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi yang wajar. Dan perspektif yang selanjutnya itu masalah dan tema utama dari kasus Ruth. Masalah utama dalam perasaan dan perilaku yang paling terganggu yang terapis cari dari kasus Ruth ini yaitu yang pertama mencela diri sendiri yang berasal dari keyakinan irasional bahwa saya harus berkinerja baik dan disetujui oleh orang lain yang signifikan. Kemudian yang kedua, desakan irasional bahwa Anda atau orang lain harus memperlakukan saya dengan baik dan penuh perhatian. Dan yang ketiga, yaitu gagasan irasional bahwa kondisi di mana saya hidup harus nyaman dan mudah. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik terapi. Teknik emosi REBT yang diterapkan oleh terapis yaitu merekomendasikan agar Ruth menggunakan beberapa metode emotif, menggugah, dan dramatis utama yang menurut terapis efektif dalam teknik tersebut, yaitu yang pertama, dia dapat dengan tegas dan kuat mengatakan pada dirinya sendiri pernyataan coping rasional, yaitu saya tidak atau pasti tidak membutuhkan persetujuan orang tua saya meskipun saya lebih suka memilikinya. Kemudian yang kedua, dia dapat merekam debat yang ketat dengan dirinya sendiri, di mana dia secara aktif membantah salah satu keharusan irasionalnya. Kemudian, dia dapat mendengarkan perdebatannya dan meminta beberapa temannya mendengarkannya untuk melihat tidak hanya apakah isinya bagus, tetapi juga apakah dia cukup kuat. Kemudian, yang selanjutnya, dia dapat melakukan citra emosional rasional dengan membayangkan salah satu terburuk yang bisa terjadi padanya. Misalnya, ayahnya sangat memarahinya karena pandangan non-fundamentalisnya. Kemudian, dia dapat mengatasi perasaannya sehingga dia pertama-tama berhubungan dengan kengerian dan kejatuhan diri yang dia rasakan secara tidak sehat dan kemudian mengubahnya menjadi perasaan negatif yang sehat dari kesedihan dan penyesalannya.
Kemudian yang selanjutnya, dia dapat melakukan beberapa latihan menyerang rasa malu yang terkenal, di mana dia secara terbuka melakukan sesuatu yang dia anggap memalukan, bodoh, atau konyol, dan bekerja pada dirinya sendiri untuk tidak merasa malu dan mengutuk diri sendiri saat melakukannya. Yang terakhir, dia dapat belajar untuk menerima penerimaan tanpa syarat dari terapis, tidak peduli seberapa buruk dia berperilaku di dalam dan di luar terapi, dan dapat menunjukkan kepadanya bagaimana untuk selalu menerima dirinya sendiri, terlepas dari apakah dia melakukannya dengan baik atau tidak. Kemudian pada saat terapis dengan Ruth berakhir, terapis berharap bahwa Ruth akan sangat terinternalisasi dan terus secara teratur menggunakan 3 wawasan utama dari terapis tersebut, yaitu yang pertama, eh, saya terutama secara emosional dan perilaku mengecewakan diri sendiri tentang kondisi yang tidak menguntungkan dalam hidup saya, dan saya sebagian besar melakukannya dengan membangun keharusan dan perintah yang kaku tentang kondisi ini. Kemudian yang kedua, tidak peduli kapan saya awalnya mulai mengecewakan diri sendiri dan tidak peduli siapa yang mendorong saya melakukannya, saya sekarang terganggu karena keyakinan saya saat ini. Kemudian yang terakhir, untuk mengubah pemikiran irasional saya, perasaan tidak sehat saya, dan perilaku saya yang tidak berfungsi, saya sebaiknya melepaskan semua solusi ajaib dan terus bekerja dan berlatih. Dan terus bekerja dan berlatih selama sisa hidup saya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Kepada Karina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi cara kerja Jerry Corey dengan root dari perspektif teori Cognitive Behavior Therapy. Yang pertama dari perspektif perilaku kognitif. Dalam DVD untuk konseling integratif, kasus Ruth dan Lecturetus, saya bekerja dengan Ruth dari perspektif perilaku kognitif dalam sejumlah sesi terapi. Yang kedua, asumsi dasar. Pada bagian ini, saya menggabungkan unsur-unsur dari terapi perilaku emosi rasionalis (ELIS) atau REBT dan terapi kognitif based atau CT dalam pendekatan integratif untuk pekerjaan saya dengan Ruth. Terapi kognitif based pendekatan aktif, direktif, terbatas waktu, berpusat pada orang terstruktur. Saya menggunakan berbagai teknik kognitif, emosional, dan perilaku untuk menunjukkan kepada klien saya bahwa mereka berkontribusi pada gangguan emosional mereka sendiri oleh keyakinan salah yang mereka peroleh. Yang ketiga, penilaian awal Ruth. Ketika saya meninjau formulir asupan Ruth dan autobiografinya, menjadi jelas bahwa keyakinannya berkontribusi pada sebagian besar masalahnya. Dia telah menerima nilai-nilai tentu secara tidak kritis. Banyak di antaranya mengandalkan rasa bersalah sebagai motivasi utama untuk mengendalikan perilaku. Dia tidak memotivasi utama untuk mengendalikan keputusan yang jelas berdasarkan nilai-nilai yang diturunkan dari diri sendiri. Sebaliknya, dia mendengarkan suara-suara mengintimidasi di kepalanya yang mengatakan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Yang keempat, tujuan terapi. Tujuan dasar dari terapi perilaku kognitif adalah untuk membantu klien dalam berjalan bagaimana mengganti keyakinan mengalahkan diri sendiri dengan keyakinan konstruktif. Yang kelima, prosedur terapi. Dalam bekerja dengan Ruth sebagai terapis perilaku kognitif, saya menggunakan pendekatan direktif dan berorientasi tindakan. Berfungsi sebagai guru, saya fokus pada apa yang dapat dia pelajari yang akan mengarah pada perubahan dalam cara dan berperilaku. Yang keenam, proses terapi. Pertama-tama saya menantangnya untuk mengevaluasi keyakinan yang mengalahkan diri sendiri, yang awalnya dia terima tanpa bertanya. Saya juga mendesaknya untuk bekerja untuk melepaskan keyakinan yang salah dan kemudian memasukkan keyakinan fungsional yang akan bekerja untuknya.
Sepanjang proses terapeutik, saya secara aktif mengajarnya bahwa mengutuk diri sendiri adalah dasar dari banyak masalah emosinya. Bahwa adalah mungkin baginya untuk berhenti menilai dirinya sendiri secara kritis, dan bahwa dengan kerja keras, termasuk tugas pekerjaan rumah perilaku, dia dapat sangat mengurangi banyak gagasan di fungsionalnya. Dan yang terakhir, beberapa pikiran terakhir. Pendekatan perilaku kognitif menikmati popularitas yang cukup besar di berbagai pengaturan kesehatan mental dan lembaga masyarakat. Spesifitasnya orientasi tugas, penekanan pada objektivitas, semangat kolaboratif, fokus pada kognisi, dan perilaku orientasi tindakan. Materinya pertanyaan dan refleksi dari teori kognitif behavior therapy. Yang pertama, keuntungan apa yang Anda lihat dengan cara Dr. Ellis menggunakan teknik genitif, emotif, dan perilaku dalam bekerja dengan keyakinan Ruth yang tidak berfungsi atau ada kerugian. Yang kedua, asumsikan bahwa Anda menyarankan teknik kepada Ruth seperti membuat jurnal atau membaca buku self-help, dan dia menolak memberitahu Anda bahwa apa yang Anda minta terlalu banyak untuk diharapkan. Apa yang mungkin Anda katakan padanya? Yang ketiga, apa kepercayaan umum yang salah yang Anda miliki dengan Ruth? Jika ada, sejauh mana Anda telah menantang pemikiran Anda sendiri yang mengalahkan diri sendiri? Menurut Anda, bagaimana ini akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk bekerja dengannya? Yang keempat, bekerja dengan Ruth secara aktif, direktif, dan menantang dapat menimbulkan beberapa masalah etika, terutama jika Anda mencoba memaksakan nilai-nilai Anda dengan menyarankan apa yang harus dihargai. Ketika Anda meninjau Dr. Ellis, Dr. Datilio, dan pekerjaan saya dengan Ruth, apakah Anda memiliki kekhawatiran bahwa ada di antara kita yang memaksakan nilai-nilai kita pada Ruth? Dan yang terakhir, Dr. Datilo berfokus pada skema keluarga Ruth, termasuk kepercayaan dari keluarga asalnya dan orang-orang di keluarganya saat ini. Apa kegunaan yang dapat Anda lihat dalam bekerja dengan skema keluarga? Apa saja keuntungan menggunakan pendekatan perilaku kognitif dalam konseling pasangan atau ada kerugian? Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengisi kolom komentar di YouTube yang akan diberikan linknya. Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang bertugas, mohon maaf atas kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.